siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu korup nggak apa-apa. Menurut saya buat itu menjadi berubah. Irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya. Dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya, harus ada keberanian. Jadi, kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa dahsyat. Saya tidak pernah menjadi bagian dari sistem ini. Karena itu, saya akan masuk dengan posisi saya di sini untuk memangkas ini semua atas nama seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem yang korup. Kami hadir untuk memangkas dan kami ingin mengatakan cukup. Nothing tulus. Kita bukan bagian dari ini semua. Justru kita ini masuk karena ingin mengatakan cukup dan habisi. Masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang berani. Nyatanya ketua MK diangkut oleh pemberani-pemberani juga. Nyatanya anggota-anggota DPR diangkut oleh orang-orang pemberani juga. Masih banyak pemberani itu. Hanya hari ini kita membutuhkan orang-orang yang nyalinya lengkap, tak punya beban, berada di posisi yang bisa mengambil keputusan besar dan bisa menggerakkan suasana bangsa. Di situ sebabnya saya pilih untuk ambil tanggung jawab. Dan saya akan perangi ini total. Jika ini memiliki konsekuensi yang amat besar, tak apa-apa. Saya akan hadapi. Minimal anak-anak dan cucu saya bisa bilang, bapaknya ikut dalam rombongan yang memangkas praktek korupsi. Dan itu menjadi kebanggaan setiap kita yang turun tangan. Tak ada moral dalam politik. Ini kata Teh Tawar nih. Profesi politisi adalah salah satu profesi yang memungkinkan setiap orang untuk berbohong, mencuri, menipu, korupsi, dan tetap dihormati. Luar biasa. Ini yang makin bikin orang banyak nggak mau masuk politik tuh ya. Padahal politiknya sendiri, ya orang-orangnya gitu, bukan politiknya. Main tambang Menteri Bahlil. Ini waktu itu terbit di 4 Maret ya. Menteri Investasi Bahlil mencabut ribuan izin tambang nikel di Maluku Utara lalu mematok fee hingga 25 miliar per izin yang ingin diperbaharui. Wow. Nah ini belum ada kelanjutannya sampai sekarang nih. Dia pengakuannya bagaimana? Dia nggak bicara itu. Gimana ini? Ya, tempo hari ketahuan di foto di sampingnya ada minuman keras dengan harga yang sangat mahal. Bahlil memang sangat kontroversi. Dan nggak tahu juga apa hubungannya dengan ini. Kok jadi banyak muncul ya. Aduh. Tentu tidak katanya. Bukanlah katanya. Bukan aktivis dia. Hilang rasa malu. Padahal cuma orang gila yang nggak punya malu. Kan kalau di eranya Jokowi nih. Eranya Jokowi bukan eranya Prabowo. Ya kan syarat jadi pejabat itu kan 2. Satu dia culas. Yang kedua tak tahu malu. Malu itu apa gitu? Dia nggak tahu, nggak punya vocabulary tentang malu. Jadi hajar terus, kan begitu jadinya. Maka kita pun harus mendengar. Kalau ini masuknya kebohongan apa sekedar money politik ya? Atau ada unsur kebohongan juga? Untuk jadi anggota DPR habis dana minimal 5 miliar untuk, dan itu harus dibiayai oleh oligarki atau pemodal. Bayangkan 580 anggota DPR sekitar 2,5 sampai 3 triliun keluar tuh kecil banget kalau buat oligarki gitu. Maka DPR bukan bekerja untuk rakyat tapi kepentingan 9 naga CS. Oh, ini kata siapa ini? Jaga hati. Coba kita dengar ya. Ini ngeri juga nih. Untuk menjadi anggota DPR pusat ya, berapa kira-kira? Saya kemarin harusnya 5 miliar ya. Itu paling murah. Iya, teman-teman habis lebih dari 10, 20, 30. Nah, itu dari mana uangnya? Akhirnya kita lari cari sponsor.
sponsor, pemilik modal. Nah, kalau begitu, emang kita bebas berintervensi untuk menentukan sikap. Belum lagi bicara soal bupati, wali kota, gubernur. Makanya banyak peristiwa tumpang tindih lahan. Kenapa? Karena dia harus bayar kepada pemodal untuk menjadi anggota DPR. Ngeri ya, ini pengakuannya sendiri loh. Dia habis 5 miliar. Dan katanya kawan-kawannya ada yang habis 10, 15 dan seterusnya. Bahkan Masinton saja habis 10 miliar dan nggak kepilih loh. Buat orang-orang yang sebagian sudah sangat kaya mungkin bisa jadi pakai uang pribadi. Tapi kalau yang nggak kaya-kaya amat keluar 5 miliar yang nggak ada duitnya dari mana? Ya dari pemodal. Pemodal ya akhirnya dia harus menjaga kepentingan pemodal itu. Artinya berarti dia harus berbohong pada rakyat. Artinya dia harus berbohong pada integritasnya sendiri. Kan begitu. Ngeri nih. Makanya muncul wacana juga diskusi-diskusi di antar kita. Jangan ini bubarin aja lu lah DPR. Kayaknya manfaatnya juga nggak sebanyak mudaratnya kok. Mulai dari prosesnya aja yang sudah ancur-ancuran. Terus nanti gantinya gimana? Itu aja udah ketum partai yang masuk ke Senayan itu aja jadi DPR-nya gitu. Jadi cukup 12-13 orang saja gitu. Kalau mau ditambah dengan sekjen 24 orang lah begitu. Toh semua juga ujung-ujungnya gimana ketum partai? Kita efisiensikan gitu. Kalau Pak Prabowo kemarin menawarkan untuk nanti dipilih oleh DPR saja. Saya kira kalau perlu bottom up dibalik gitu. Yang rakyat pilih itu ketua RT saja. Di tempat masing-masing. Nanti ketua RT yang memilih ketua RW. Ketua RW nanti yang memilih lurah. Kades, nanti lurah kades yang memilih bupati wali kota. Nanti bupati wali kota yang pilih gubernur, gubernur yang pilih presiden. Udah gitu, kan kita harus mengencangkan ikat pinggang. Ya sudah revolusi saja sekalian sistem kenegaraan kita gitu. Itu usul dari kawan saya tuh Pak Hashim. Keren juga itu usulnya ya. Inilah pengkhianat rakyat, penyembah oligarki ini. Repot kalau sudah begini. Apa ini? Oh, ini dibongkar juga barangkali potensi-potensi kebohongan dari ketua siapa namanya ini, unggahan Deddy Mandarsah. Itu loh orang tuanya yang protes dokter itu yang dipukulin sama supirnya ya. Akhirnya ini bisa jadi Mario Dandi Jilid 2. Kebohongan-kebohongannya akan terungkap lagi nih, termasuk kejanggalan di laporan LHKPN. Nah, ingat apa yang disampaikan Pak Prabowo Subianto. Keren banget ini. Stop praktek-praktek keserakahan. Stop praktek-praktek merampok uang rakyat. Oh, keren ini. Mari kita dengarkan ya. Stop, hentikan. Stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat saja apa yang terjadi. Kita harus kasih peringatan dulu. Tolong, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi lagi. Kita yang dipilih rakyat harus setia kepada rakyat. Kita stop praktek-praktek keserakahan, praktek-praktek merampok uang rakyat. Stop, hentikan. Oke ya, kita bersamai Pak Prabowo untuk mewujudkan ini, untuk menyetop kerakusan para pejabat, para elit politik, para anggota dewan di legislatif, para aparat penegak hukum yang selama ini sudah melakukan keserakahan-keserakahan, sudah memperkaya diri sendiri, sudah merampok uang rakyat. Ya. Jadi siapapun yang punya potensi itu, mari kita hantam bersama-sama. Ini bentuk kita support Pak Prabowo Subianto biar tidak hanya omon-omon saja. Begitu ya. Rakyat menunggu bukti, sudah bosan dengan janji. Ya kita support nanti ya, kita ingatkan terus. Semangat kan kalau begini. Dimulai dari orang terdekat dulu Pak. Ya, geng Solo masih bercokol.
Itu, jadi tidak perlu ke Antartika, cukup di antar kita saja. Antar kita tuh maksudnya di lingkungannya Pak Prabowo nih. Wapresnya cek, dia berbohong apa tidak. Menterinya cek, dia tukang bohong apa tidak. Dan semuanya gitu ya. Termasuk para yang terduga koruptor. Hajar habis. Hajar habis Jenderal Gaspol ya, biar tidak hanya omon-omon saja. Nah, ini apa nggak jelas ya? Nah, ini juga bukan bahasan kita. Baik, sahabat SJ, kita coba dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Keren nih, tentang cara menghajar para koruptor nih. Ini videonya video lama, tapi saya kira masih sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, di mana Pak Anies Rashid Baswedan mengingatkan korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu forum nggak apa-apa. Mau saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor, itu sangat mungkin. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena Republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk kesalahan bermain luar biasa. Luar biasa ya. Banyak ucapan-ucapan Pak Anies yang terus semakin kesini semakin terbukti. Termasuk ini, pentingnya dilakukannya perampasan aset para koruptor. Udah selesai, karena konon koruptor itu nggak takut mati, nggak takut Tuhan, nggak takut apa-apa. Dia takut miskin. Maka caranya adalah miskinkan para koruptor.